Bagaimana pendapat Bapak tentang banjir yang ada di Kota Balige dan di Legowuti? Karena memang merupakan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum terkait banjir yang ada di kecamatan, terutama di Balige dan Legowuti. Tapi mungkin kalau dari segi definisi sebetulnya itu belum kategori banjir secara teknis, itu bukan banjir, tapi itu sebetulnya genangan air yang tidak bisa cepat bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karena boleh saya katakan, kalau prinsip banjir itu adalah genangan yang lebih lama. Kalau ini saya jalan mungkin sekitar 10 menit udah langsung genangan itu bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah. Boleh dapat kami sampaikan bahwa kita udah melakukan berusaha untuk memperbaiki saluran drainase terutama di Kota Balige. Tapi ada satu kendala setelah kami pada saat banjir itu saya prediksi saya akan mencoba melihat dulu sebetulnya bagaimana fungsi, apakah berjalan dengan berfungsi dengan baik. Begitu datang hujan, sebelum sangat deras saya udah turun di lapangan di lokasi, saya coba trial sebetulnya di mana titik-titik lemahnya. Jadi dengan desain yang kita buat, kita lihat lokasi-lokasi mana yang menjadi sumber penyempitan atau sumber kenapa aliran air itu tidak lancar. Karena memang kita lihat topografi kita sebetulnya Kota Balige itu kan kalau ke atas kita memang ada kemiringan langsung, itu artinya dari tempat yang lebih tinggi langsung ke kota, jadi tidak memerlukan waktu yang panjang untuk sampai ke kota air itu. Jadi usaha yang kita lakukan pertama sebetulnya telah kita coba membagi air itu atau debit yang datang, membaginya sebagian mengarah ke Sungai Siguti, kemudian mengalir ke Alian, sebagian lagi mengarah ke kota. Yang terutama yang kita usahakan yang ke kota ini jangan sampai terlalu menumpuk di satu titik. Jadi hasil pengamatan kami kemarin itu memang kebetulan curah hujannya cukup deras, cukup panjang. Yang kita lihat memang saluran yang dari kota menuju ke Jalan Teddy Pardede, kemudian membuang ke Danau Toba, ada penyempitan di daerah Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi, di mana sebelumnya ini tanah ini menurut pengakuan masyarakat juga dan catatan administrasi yang ada, bahwa saluran buang yang ada di situ sebetulnya dulu sangat lebar. Kemudian oleh masyarakat dibangun ada gudang di sana sehingga drainase yang lama yang sudah existing di situ menyempit, sehingga debit yang keluar dari kota tidak bisa tertampung dimensi yang ada di saluran yang ada, karena hanya dimensinya sekitar 35 cm melawan yang 1 meter datang dari hulu yang 35 cm pembuangan. Jadi ada terhalangnya aliran sehingga meluap ke atas, sehingga mengakibatkan air mengalir di sebagian badan jalan. Itu langkah yang kita lakukan. Untuk itu telah kita lakukan pertemuan, kita undang yang punya gudang di sana, dan memang secara kronologisnya bahwa ada izin pemanfaatan di sana oleh tahun 79 dengan surat yang ada tahun 79 dikeluarkan oleh Kepala Agraria Sumatera Utara, pemanfaatan sebidang tanah di daerah itu, di lokasi drainase itu. Tapi di surat itu disebutkan bahwa apabila pemerintah perlu untuk menggunakan tanah itu, yang punya hak izin pemanfaatan, hak pakai itu harus bisa menyerahkan kepada pemerintah. Jadi kita udah melakukan pertemuan sekali, kemudian telah kita surati
yang punya gudang itu agar dapat dilakukan pembongkaran secara mandiri. Pada waktu Pak Wakil Bupati ya, Pak Ya. Grupi sama Pak Kadis dan rombongan di jalan depan Beri yang baru. Ya. Kayaknya apa yang terjadi di sana? Di depan BRI yang kami lihat selama ini memang air itu bisa mengalir ke arah Juara Monang sebagian, Berarti ke sungai lah ya? ke sungai, sekaligus langsung ke Alien. Tapi ternyata yang pada kejadian terakhir ada penyumbatan di sana karena ada sampah-sampah yang kita temukan di sana, sehingga aliran itu tidak terbagi ke Alien atau ke Juara Monang, ke arah Juara Monang. Jadi air itu mengalir ke arah kota, sementara debit yang datang dari atas dengan curamnya topografi jalan dari atas, Maksudnya dari atas dari rumah sakit? Dari arah rumah sakit. Ya. Jadi memang tidak bisa tertampung oleh drainase yang ada. Jadi upaya apa saja nanti yang Bapak lakukan untuk menghindari itu volumenya tinggi, padahal ini 30 cm penerimanya, sementara debit air yang datang dari sana 1 meter, gimana upaya Bapak itu? Jadi kita coba pertama kita menanganinya dari hulu dulu Pak. Jadi kita blok, sekarang kita lagi dikerjakan itu kita blok dulu di simpang 4 Aik Bulun yang jalan ke rumah sakit, kita blok di situ. Jadi aliran banjir itu akan kita arahkan ke Aik Siguti, kemudian selanjutnya ke Aik Kalian. Kemudian kalau kita bisa lihat di sebelum rumah sakit, kalau tidak salah jalan yang ke Pardede itu jalan yang depan samping Pak rumah camat ya, Pak Camat. No, samping Pak Semajuntak itu Pak Espon. Oh. Nah, itu kita arahkan ke Simate-Mate. Ya. Artinya kita coba mengurangi ke kota, dan di kota juga telah kita buat 2 saluran satu yang di Pardede untuk yang saluran besarnya, kemudian satu lagi di belakang komplek di Panjaitan. Jadi kita harapkan dengan adanya saluran ini dan pembersihan sampah-sampah yang ada, kita harapkan banjir itu bisa kita